Selamat pagi teman-teman. Aduh, penonton makin sepi aja nih. Tetapi tidak apa-apa. Cerita Sakura akan tetap berlanjut. Sebelum ceritanya dilanjut, subscribe dulu yo, like, and di komen juga. Oke, terima kasih teman-teman. Memasuki season kedua, bahwa Pak Miru akhirnya dipenjara cukup lama. Namun Pak Miru pun memohon kepada Pak Chun untuk melindungi adiknya yang bernama Sakura. Pak Miru tahu jika salah satu anggota keluarganya dalam bahaya. Pak Chun pun bertanya, mengapa anggota keluarga Pak Miru bisa dalam bahaya? Pak Miru menjawab, sebab Sakura Farm telah diambil alih oleh pemerintah. Jadi Pak Miru lah yang bertanggung jawab atas investor-investornya. Pak Miru bercerita, ada salah satu investornya yang sangat jahat. Maka dari itu ia minta tolong bahwa adiknya dalam bahaya. Pada suatu pagi, ada seseorang misterius yang memantau rumah Sakura. Terlihat mereka memperhatikan gerak-gerik Sakura. Sepertinya mereka akan berbuat sesuatu terhadap Sakura. Ketika Sakura sedang melihat bunga-bunganya, ia pun menyadari bahwa dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikannya. Dan Sakura pun tidak tahu siapa orang itu. Sakura pun ketakutan dan ia masuk ke dalam rumah. Sambil ketakutan, Sakura pun masuk ke dalam kamar dan menutup kaca jendelanya. Sakura tahu bahwa ia rekan kerja kakaknya dan ia pun tidur, berharap kakaknya yaitu Pak Miru pulang. Dan orang misterius ini pun tersenyum karena ia mendapatkan informasi bahwa rumah Pak Miru sudah diketahui. Mereka pun pergi untuk meninggalkan rumah Sakura. Ketika malam hari, Sakura pun berbelanja untuk keperluannya. Ia berbelanja di malam hari, berharap agar tidak diikuti oleh orang misterius yang tadi pagi. Dan secara kebetulan, bahwa orang-orang yang tadi pagi pun mampir untuk berbelanja. Akhirnya Sakura dan orang misterius pun bertemu di tempat yang sama. Sakura pun ketakutan. Namun orang-orang ini meyakinkan bahwa ia suruhan Pak Miru. Sakura pun tidak percaya. Sambil ketakutan ia berniat untuk pulang saja. Namun ketika Sakura mau pulang, ia pun diancam untuk memasuki mobil mereka dan ikut dengan mereka. Dengan terpaksa Sakura pun ikut dengan mereka. Sakura pun bingung, mau dibawa kemana ia? Namun mereka memastikan bahwa mereka orang baik. Sementara itu, Pak Chun pun mengunjungi rumah Sakura. Pak Chun memeriksa, sepertinya rumah tidak ada penghuninya. Terlihat jendela kamarnya pun terbuka. Pak Chen menghampiri Pak Chun. Pak Chen berkata bahwa ia sangat curiga bahwa penghuninya telah meninggalkan rumah baru beberapa saat dan penghuninya pun tidak bepergian jauh. Pak Chun pun mengecek kendaraannya Sakura. Terlihat kendaraan Sakura diparkir dengan sangat rapi. Pak Chun pun semakin khawatir. Mungkin ia di dalam rumah dalam keadaan bahaya. Akhirnya Pak Chun benar-benar memutuskan untuk memeriksa ke dalam rumah Sakura. Sambil memanggil Sakura, mereka berdua pun memeriksa satu persatu ruangan. Namun terlihat Sakura sudah benar-benar meninggalkan rumah beberapa saat. Pak Chen berkata, kira-kira kemana perginya Sakura? Sepertinya mereka berdua harus mencari Sakura. Mengingat perkataan Pak Miru bahwa salah satu anggota keluarganya dalam bahaya. Akhirnya mereka berdua mencari Sakura dengan patroli ke seluruh kota. Pak Chun pun memulai pencarian dengan yang terdekat dahulu dan pencarian dimulai ke toko Umar. Pak Chun pun akan menanyakan kepada penjaga toko. Pak Chun pun turun dari mobilnya dan bergegas menghampiri penjaga tokonya. Pak Chun pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang wanita yang bernama Sakura. Penjaga toko pun menjawab bahwa Sakura baru saja pergi dari toko bersama orang-orang berjas hitam. Pak Chun pun berpikir, apa mungkin itu orang-orang dari geng Himawari? Mereka berdua sangat khawatir dengan Sakura. Mereka harus segera menyelamatkan Sakura. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari ke markas geng Himawari. Mereka sangat yakin bahwa yang terlihat penjaga toko ialah geng Himawari. Dengan sangat cepat, Pak Chun melajukan mobil dengan sangat berbahaya. Pak Chun pun menghampiri kedua penjaga markas geng Himawari. Tanpa rencana strategi mereka pun berdua menghampiri geng Himawari.
Namun jika diperhatikan, mereka berdua tidak mencurigakan telah menculik Sakura. Tanpa pikir panjang, Pak Chun pun langsung memberi pelajaran kepada mereka berdua. Dan kekacauan pun tak terhindari. Terlihat Pak Chen sudah dilumpuhkan oleh geng Himawari. Dan Pak Chun pun memutuskan untuk melumpuhkan geng Himawari dengan senjatanya. Sepertinya memang bukan mereka pelaku penculikannya. Pak Chun pun memutuskan untuk pergi dan menghubungi ambulans untuk menjemput Pak Chen. Akhirnya Pak Chun dapat telepon dari seseorang bahwa Sakura ada di sebelah gedung Himawari. Pak Chun pun bergegas untuk memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya bahwa terlihat terparkir mobil-mobil yang digunakan para elit saat pertemuan di Hotel Cherry. Pak Chun bersiap untuk masuk ke dalam sendirian. Namun tiba-tiba ada polisi yang menembaki Pak Chun. Pak Chun pun melakukan perlawanan. Dirasa itu bukan anggota polisi Sakura. Pak Chun akan menyerang mereka semua. Sambil mengendarai mobil, Pak Chun pun meminta bantuan kepada komandan untuk mengirimkan beberapa anggota. Pak Chun menabrakkan mobilnya. Terlihat para anggota elit terkejut. Pak Chun pun terlihat turun dari mobil dan langsung menghampiri anggota elit. Anggota elit itu dihajar Pak Chun. Dan kekacauan pun terjadi kembali. Terlihat Sakura pun berhasil berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Pak Chun pun mengejar Sakura. Namun Sakura larinya sangat kencang. Dikejar sama mobil, namun sayang mobilnya tiba-tiba mati. Akhirnya Pak Chun berlari sambil memanggil Sakura. Namun Pak Chun ditabrak oleh oknum polisi jahat.